Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita mengadakan sebuah perkuliahan dengan metode yang cukup berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita face to face ketemu, hari ini kita melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring. Jadi saya mengharap video ini bisa membantu teman-teman untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi kita komunikasi digital, terutama tema hari ini adalah tentang sibernetika. Video rekaman ini nanti bisa teman-teman download atau teman-teman bisa manfaatkan secara online. Nanti suatu hari mungkin bisa dilihat-lihat lagi ketika ingin melakukan sebuah penelitian ataupun riset yang terkait dengan sibernetika. Baiklah, untuk lebih menghemat space, mungkin video ini hanya akan berbentuk audio aja, jadi saya harap teman-teman tetap bisa mengikuti video ini. Oke, jadi kita akan memulai. Yang pertama adalah mengenai sibernetika dalam perspektif di era digital. Pada beberapa semester lalu, terutama di mata kuliah teori komunikasi, teman-teman sudah belajar tentang sibernetika. Beberapa waktu lalu juga sebetulnya aku sendiri sudah memberikan tugas ke teman-teman untuk melihat kembali apa sih sebenarnya sibernetika supaya biar merewind, biar teman-teman semuanya tuh ingat sebetulnya apa sih sibernetika itu sebelum kita tingkatkan level pemahaman teori komunikasi tentang sibernetika ke dalam perspektif era digital. Yang pertama, sedikit merewind, tradisi sibernetika itu merupakan salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi. Nah, sibernetika sendiri itu merupakan sebuah tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain, sehingga teori-teori dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, dan perilaku bekerja. Jadi, sibernetika ini merupakan sebuah tradisi yang menganalisis sistem dan aktor dalam sebuah proses komunikasi di mana di dalamnya orang saling berinteraksi, saling mempengaruhi, sehingga teori-teori ini bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana sih proses fisik, biologis, dan juga sosial, serta perilaku dari manusia itu saling bekerja. Gitu. Kemudian, dalam sibernetika, variabel atau sistem dipahami sebagai sesuatu yang saling mempengaruhi, membentuk, serta mengendalikan pola dari keseluruhan sistem, dan juga makhluk hidup yang memberikan keseimbangan dan juga perubahan. Jadi sebetulnya dalam tradisi ini, variabel atau sistem-sistem itu dipahami sebagai sesuatu yang saling memberikan pengaruh. Jadi tidak ada sesuatu itu berjalan sendiri, tapi semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi ada, atau istilah gampangnya hukum sebab akibat. Ini di mana sibernetika itu sebetulnya melihat sebuah fenomena itu terdiri dari sebuah sistem-sistem yang saling berkaitan atau mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, kemudian gagasan utama dari teori sibernetika itu melihat komunikasi yang merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi yang membentuk golongan yang lebih kumulatif. Jadi kalau kita berkomunikasi, itu kan komunikasi antar personal aja minimal 2 orang kan. Jadi bagaimana komunikasi itu merupakan sebuah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi. Nah, kemudian komunikasi juga dipahami sebagai kegiatan pemrosesan informasi dan juga persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan noise, overload, dan juga malfunction. Kalau kita ingat bagaimana rumusan sederhana komunikasi dari metode Laswell, who say what to whom, with what effect, ya kan? Siapa ngomong apa kepada siapa, kemudian memberikan efek apa, kemudian apa noise yang ada di dalamnya. Nah, komunikasi dipahami sebagai sebuah pemrosesan yang seperti itu. Kemudian, tradisi sibernetika juga menjadi gagasan yang bisa diterima secara logis ketika muncul isu-isu yang berkaitan dengan pikiran, rasionalitas, dan juga sistem yang kompleks. Secara umum, tradisi ini menentang argumen-argumen yang membuat perbedaan antara mesin dengan manusia atau mengasumsikan hubungan linear sebab akibat. Tapi kemudian kita akan masuk ke dalam
sibernetika era kedua, atau yang biasa nanti kita sebut sebagai cybernetika second order system. Jadi yang slide ini kita skip aja bagaimana ranah konseptual telekomunikasi sibernetika itu berada. Kemudian kita akan langsung ke second order cybernetic system. Digital engagement, the complex relationship between human and digital network technology, a relationship that can be explained as a second order cybernetic system. Kalau dulu cybernetic first order, cybernetika pertama, itu melihat bagaimana hubungan antara aktor dan sistem di masyarakat. Sementara sekarang kita sudah memasuki digital era, sehingga kita bisa akan meningkatkan sibernetika itu menjadi sistem yang lebih tinggi, makanya disebut second order sibernetika. Di sini melihat digital engagement itu sangat relatable untuk dijadikan acuan second order cybernetic ini. Bagaimana digital engagement involves communication feedback loops, which is an essence a cybernetic system, and that self-awareness is a significant part of digital engagement, making second-order cybernetic more appropriate for developing an understanding of the engagement process because it accommodates both observation and participation of the individual in the human technology communication system. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan, dalam artian digital engagement juga melibatkan feedback loops dalam communication, di mana ini yang menjadi penting karena sibernetika itu kan memang dibangun dari sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sementara untuk second order sibernetika itu di era digital hanya kasarannya memindahkan medium. Kalau di digital media itu kan pasti akan ada user, ada followers. Nah, itu yang nanti akan kita observasi untuk menjadi sebuah sistem sibernetika tingkat 2. Cybernetic relates to the study of system, where an action by system creates a change within the environment of that system. Jadi, sibernetika itu kan memang sangat-sangat relate kepada pembelajaran tentang sebuah sistem, di mana ketika sebuah sistem itu diciptakan, maka bisa jadi itu akan merubah sebuah lingkungan yang berada ataupun lingkungan yang memakai sistem tersebut. Nanti kita akan lihat. Untuk understanding digital engagement, yang pertama kita akan memahami antara physical environment dengan external environment. Jadi yang pertama adalah physical environment, itu merupakan sebuah konsep evolusi manusia selama ribuan tahun. Dan ini bagian dari proses evolusi lingkungan. Dulu kita bahkan proses evolusi itu kemudian melahirkan sebuah konsep yang bernama waktu, space, dan juga memori. Ya kan, kalau sekarang kita di lingkungan kita, misalnya ada informasi tentang orang atau warga yang meninggal dunia. Kapan waktu itu diumumkan misalnya? Kita akan melihat time, kemudian space, ruang di mana? Oh, di sebuah desa di daerah Magelang misalnya. Kemudian memori, ingatan. Apa yang bisa kita ingat dari sebuah sistem informasi tersebut? Oh, ternyata Bapak A meninggal tadi pagi atau setelah sholat subuh karena serangan jantung. Nah, itu yang kita pahami sebagai cycle atau physical environment, lingkungan secara fisik. Tapi kemudian untuk external environment, kita juga sama-sama mengenal time, memory, dan space. Tapi ketiga konsep ini sangat berbeda dengan konsep time, space, dan memory yang selama ini kita pahami. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang time. Time in the digital environment is described by Manuel Castells as being timeless time. Jadi yang pertama adalah waktu itu di dunia digital kita akan memahami sebagai timeless yang sesungguhnya tidak terbatas. Waktu itu bukan
ya kita nggak mengenal waktu lah. Kasarannya kita tidak mengenal waktu yang sama seperti kita mengenal waktu di dunia nyata. Kan kalau di dunia digital kan konsep waktu sangat berubah. Jadi, time is no longer bound to biological or celestial entities, but rather to evolutionary innovation of technology. Jadi sebetulnya waktu di dunia digital itu tidak lagi terikat pada entitas biologis, tapi sebetulnya lebih kepada evolusi inovasi dari teknologi itu sendiri. Jadi bukan lagi waktu siang, pagi, sore, bukan. Jadi lebih ke bagaimana teknologi itu berevolusi dan berinovasi dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian konsep yang berikutnya adalah memori. Digital memory has an unprecedented to affect social memory. The digital memory driven by the motives of commercial enterprise to be the human structural network or algorithmic biases. Jadi digital memory itu juga berbeda dengan konsep ingatan di physical environment, yaitu digital memory itu sekarang bergerak dan juga didorong oleh motif komersial sebuah perusahaan, jaringan struktural, atau bias algoritmik. Kalau dulu di cycle environment, kita mengenal dua pembagian dari memori atau jenis ingatan manusia, yaitu short-term memory, kemudian long-term memory. Kita bisa mengingat-ingat apakah sebuah kejadian itu masuk ke dalam short-term, ingatan jangka pendek, ataupun long-term, ingatan jangka panjang. Sementara konsep memori di dunia digital itu sangat berbeda. Ini sangat terkait sekali dengan teknologi. Jadi bagaimana kita bisa mengingat sesuatu hanya karena komersial company, iklan dari sebuah perusahaan misalnya. Oh iya, ternyata kemarin jadi ada pemicunya, ada triggernya. Atau juga dari algorithmic biases. Kemarin aku beli lihat-lihat baju bagus di mana ya, di Polkadot, motif Polkadot ya, kita bisa search melalui search engine histori kita. Nah, itu bisa menjadi base ataupun bisa menjadi trigger dari memori di dunia digital. Sementara konsep yang terakhir adalah space. Di space di digital environment ini di-describe oleh Manuel Castells as being space of flows, jadi ruang arus. Bagaimana sebuah ruang itu sangat memungkinkan untuk pengaturan simultanitas praktik sosial tanpa hubungan geografis atau persentuhan geografis. Sekarang tuh kalau misalnya space atau ruang di physical environment, kita kan lihat ya, misalnya, oh daerah Magelang, daerah Jawa Tengah, daerah Jakarta, dan lain sebagainya. Sementara di space itu lebih flowy, lebih mengalir. Kita nggak konsep ruang di dunia digital itu sangat berbeda, sangat tidak terbatas istilahnya. Jadi bukan lagi batasan-batasan geografis yang membuat kita menjadikan sebuah ruang di dunia digital itu ada. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem di media digital. Kita akan melihat 3 konsep besar, yaitu filter gelembung, ruang bergema, dan personalisasi algoritma. Kita akan membahas itu satu persatu. Yang pertama adalah we shape our tools and thereafter our tools shape us, ya kan? Manusia yang membentuk, yang bikin Instagram, tapi kemudian pada akhirnya Instagram tools itu yang membentuk manusia. Jadi media sosial itu sebetulnya merupakan konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu atau to be shared one-to-one, dan media publik untuk berbagi kepada siapapun tanpa kekhususan individu. Jadi media sosial itu merupakan sebuah ruang, sebuah media konvergensi. Kita bisa berbagi terhadap siapapun kepada one-to-one atau media publik tanpa ada kekhususan individu. Apa yang kita share itu bukan lagi kepada person to person, tapi lebih kepada publik. Kita ngeposting foto liburan kita itu bukan lagi ditujukan pada satu orang, tapi semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat.
Kemudian kebutuhan manusia akan informasi membuat manusia terjebak dalam lingkaran filter gelembung atau filter bubbles. Jadi bagaimana arus informasi itu kan sekarang bergerak dengan luar biasa cepat ya teman-teman, bahkan per detik. Itu yang membuat kita akhirnya terjebak dalam lingkaran filter gelembung. Filter gelembung ini bersifat pribadi dan sebuah budaya yang menimbulkan konsekuensi sosial ketika manusia menjalani kehidupan sharing. Jadi Pariser itu menyatakan bahwa filter gelembung ini bersifat pribadi dan sebuah budaya yang menimbulkan konsekuensi sosial ketika kita menjalani kehidupan sharing. Jadi ketika kita share satu informasi, maka kita akan secara tidak langsung terjebak ke dalam filter gelembung tersebut. Filter gelembung menciptakan personalisasi pada penggunanya dalam bentuk autopropaganda yang tidak terlihat. Bahkan, filter gelembung dapat mendoktrinasi penggunanya dengan ide-ide pengguna sosial media. Jadi sebetulnya filter gelembung ini juga dapat memperkuat hasrat penggunanya akan suatu hal yang ingin mereka ketahui tanpa disadari pengguna terjebak dalam wilayah gelap yang tidak diketahui. Filter gelembung menyediakan ruang berdasarkan hasrat atau keinginan pengguna sosial media untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Jadi, ini yang sering saya bahas berkali-kali juga di beberapa pertemuan kita sebelumnya, bagaimana ketika misalnya kita menyukai sebuah informasi tentang kuliner, maka secara tidak langsung search engine kita ataupun sosial media kita pasti akan keluar hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita sukain. Secara tidak sengaja. Jadi misalnya di Instagram teman-teman search yang suka make up, biasanya secara tidak langsung suka search atau mencari sekarang tren make up-nya lagi apa sih. Nah, itu nanti bisa secara tidak langsung dieksplor akan keluar karena kita masuk ke dalam wilayah filter gelembung itu yang sebetulnya juga kita tidak sadar. Seolah-olah kita membutuhkan informasi itu, padahal sosial media dan search engine yang menyediakan, yang menjebak kita, yang memasukkan kita ke dalam filter-filter gelembung sesuai dengan apa yang menjadi kita sukai, apa yang kita inginkan, apa yang pengen kita tahu, apa yang pengen kita lihat, nah kayak gitu. Kemudian, kita juga mengenal sebagai ekosistem digital yang didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang bersifat kolaboratif dan berjejaring untuk mengatasi kelemahan arsitektur lama yang bersifat sentralistik dan kaku. Itu yang kemarin minggu lalu kita bahas ya kan, ekosistem digital. Sebetulnya ekosistem digital itu tidak hanya permasalahan keuangan, tapi segala masalah kita bisa melakukan kolaborasi. Jadi kalau sekarang udah zamannya bukan atasan bawahan, tapi sejajar, kolaborasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang apa sih sebetulnya yang ada gitu. Nah, dengan lahirnya ekosistem digital, maka setiap individu adalah produsen sekaligus konsumen dari informasi yang diciptakan melalui berbagai macam platform sosial media. Kemudian, ekosistem digital mengklasifikasikan individu dalam ruang bergema atau echo chamber. Setiap individu akan diisi oleh individu lain yang memiliki pandangan sikap, preferensi yang sama atas suatu topik ataupun objek. Ini sebagai contoh misalnya ketika teman-teman beberapa tahun lalu kita sedang mengadakan sebuah pemilihan presiden. Ketika kamu punya pandangan, sikap, atau preferensi yang sama terhadap satu objek, maka secara otomatis kalian akan juga diklasifikasikan dalam ruang bergema, echo chamber, yang sesuai dengan apa yang kalian sukai. Makanya jangan salah kalau meminjam istilah politik tahun lalu, ketika kamu cebong, maka kamu akan dikumpulkan dengan sesama cebong. Ketika kamu kampret, kamu juga akan dikumpulkan dengan orang-orang sesama kampret. Karena itu tadi, bagaimana ruang bergema echo chamber itu bisa saling mengklasifikasikan manusia atau individu ke dalam pandangan dan sikap yang memiliki preferensi yang
sama terhadap satu topik ataupun satu objek. Kemudian kita akan belajar tentang algoritma. Ini sering banget ya kita bilang algoritma Instagram dan sebagainya. Padahal algoritma itu tidak terbatas pada Instagram. Yang ingin kita bahas di sini adalah algoritma website. Akan menganalisis kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga individu akan cenderung diberikan informasi yang sebelumnya pernah dikonsumsi. Individu akan mendapat saringan informasi yang relevan dengan keinginannya. Relevansi informasi berdasarkan pada jejak digital yang pernah diakses. Algoritma website dapat membentuk suatu mekanisme tertentu, data yang masuk akan menyesuaikan dengan situs apa yang paling sering individu kunjungi, komentar apa yang paling disukain, dan berita-berita apa yang paling sering kita baca. Nah, kalau diklasifikasikan, diagramnya akan berbentuk seperti ini. Jadi echo chamber, kemudian ada dua efek, kemudian ada teknologi algoritma, itu berdasarkan apa yang sering kita klik, kita search, kemudian kita like. Nah, efeknya adalah information distorsi based on personalization. Jadi ada distorsi informasi berdasarkan kesenangan individu masing-masing. Kemudian ada polarisasi opinion. Makanya itu kenapa sebetulnya echo chamber atau ruang bergema itu cukup membahayakan, dalam artian kita tidak diberikan banyak pilihan. Jadi ketika Instagrammu dulu isinya kok Jokowi semua, berarti secara tidak langsung mungkin kamu pernah search, pernah mengklik, pernah nge-like postingan yang berbau Jokowi. Atau begitu juga sebaliknya. Ketika Instagrammu isinya kok pendukungnya Prabowo semua, mungkin secara tidak langsung kamu pernah men-search atau mencari, mengklik, atau memberikan likes dan komentar terhadap channel ataupun akun yang berbau-bau atau memberikan informasi tentang Prabowo. Itu yang akhirnya membuat distorsi informasi dan juga popularisasi opinian. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka Instagram, kemudian kok aku nggak search-ku isinya yang game-game semua, kok isinya yang jorok-jorok semua. Nah, itu berarti based on echo chamber, kalian sudah diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam sesuatu yang kalian sukain gitu. Nah, kemudian ini kita bisa dari diagram tersebut kita bisa melihat bahwa dari diagram satu echo chamber tersebut dapat dijelaskan bahwa pengguna media sosial memiliki kecenderungan untuk mencari, search, klik, dan like. Kemudian ketiga kecenderungan ini akan menjadi data yang terrekam secara otomatis dalam sebuah teknologi algoritma. Nah, teknologi algoritma ini akan terus memberikan informasi kepada pengguna ataupun user di sosial media berdasarkan rekam jejak digital. Bisa saja muncul data-data tersebut ketika pengguna internet atau user sedang online, kemudian membuka berita melalui aplikasi Google Search. Bisa juga data tersebut tiba-tiba muncul ketika kita sedang bermain Instagram, Facebook, Twitter, dan juga lain-lain. Dan keadaan inilah pengguna sosial media masuk dalam wadah bergema echo chamber. Lebih lanjut, echo chamber memiliki efek tersendiri, mulai dari efek distorsi informasi berdasarkan personalisasi penggunanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang model personalisasi filter gelembung. Bagaimana kita sebagai user, ini di atas, kita bisa, ini sebagai user, kita akan mengakses search engine, Google misalnya, kemudian media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, kemudian kita juga mengakses e-commerce, Tokopedia, Traveloka. Misalnya, di Instagram, media sosial, kita senang banget ngelihat foto-foto traveling. Kita sering banget nge-likes foto-foto traveling, entah itu lokasi, misalnya Labuan Bajo, ataupun akun-akun yang berisikan traveling. Maka secara tidak langsung, nanti secara
oleh search engine Google, kita akan diarahkan ke Traveloka. Sering banget makanya muncul tiba-tiba ketika kita buka Instagram, promo tiket murah. Nah, itu karena bagaimana kita sudah personalisasi filter gelembung kita udah akan muter di sini terus. Kayak gitu. Contohnya gitu. Atau misalnya nih yang cewek-cewek, Tusnul, Cut, terus Hikmah, sukanya melihat tutorial hijab misalnya. Di Instagram sering banget nge-like selebgram tutorial hijab. Kemudian nanti secara tidak langsung search engine Google akan merekomendasikan ke Tokopedia misalnya untuk berbelanja kerudung bahan Paris, apa bahan vinyl, apa bahan apa. Begitu juga di Instagram juga nanti akan muncul di search-nya. Bagaimana sekarang ada teknologi baru kerudung anti basah misalnya, yang kayak daun kelor apa daun apa ya itu yang kalau bisa kena air tuh nggak basah. Nah, itu kita akan terjebak di filter gelembung ini secara terus-menerus. Nah, kemudian teknologi algoritma akan mengisolasi user dalam filter gelembung. Ketika kita sudah masuk berdasarkan informasi yang relevan, important, uncomfortable, challenging, dan juga other point of view, teknologi algoritma akan memberikan informasi serupa secara terus-menerus oleh berbagai aplikasi kepada user. Proses itulah yang kemudian akan membentuk ruang bergema atau echo chamber. Aktivitas tersebut akan membentuk personalisasi dari user. Personalisasi pengguna internet yang berada di tengah dunia informasi pada hakikatnya akan memilih sendiri informasi apa yang akan mereka butuhkan. Nah, itulah beberapa sistem yang sebetulnya sedikit perubahan sibernetika second order. Jadi ketika misalnya sekarang dulu kita tahunya sibernetika hanya sistem informasi timbal balik, kemudian ada kontingensi informasi, kemudian ada konsistensi informasi. Ketika kamu memberikan informasi yang inkonsisten, maka akan membuat sistem berantakan. Nah, sekarang sistemnya sudah beralih. Sibernetika second order itu sudah masuk ke dunia digital. Nah, itu tadi beberapa hal, echo chamber, filter gelembung, kemudian algoritma, itu yang menjadi salah satu sistem yang bisa kita analisis untuk melihat bagaimana sih sistem sibernetika di sosial media. Terakhir, menurut Marshall McLuhan, dengan kehadiran media elektronik, masyarakat sangat bergantung pada teknologi, sehingga struktur sosial masyarakat dipengaruhi oleh teknologi tersebut. Nah, ini ketika kita sudah bergantung pada teknologi, maka mau tidak mau struktur sosial masyarakat kita juga akan sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh teknologi tersebut. Bagaimana sekarang kita juga sangat bergantung informasi dari sosial media, kita selalu update coronavirus dari sosial media, kita pengen tahu terus, kita search entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di Twitter, entah itu melalui website, kita akan mengakses terus informasi untuk kita tahu sebetulnya coronavirus itu sudah sampai mana, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas penjelasan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan itu cukup mudah, ya walaupun sebetulnya jadi tidak bebas karena terbatas waktu, terbatas ruangan, kita tidak bisa bertatap muka, tapi setelah ini saya akan memberikan waktu untuk kita berdiskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait apa yang sudah kita bahas tadi, masih belum paham, bisa kita lanjutkan dalam ruang diskusi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.